ilma warzuqani fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Terima kasih. Saya dibantu share screen. Bisa. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi EHK yang kedua adalah tentang pentingnya etika dalam penelitian biomedik. Suara saya kedengaran jelas ya? Terdengar, dokter. Ya. Slide. Nah, ini LO-nya aja, saya skip aja, lanjut berikutnya. Sambil kita bahas sampai di belakang. Jadi penelitian biomedik dulu ini, eh, nanti definisi ada di belakang ya. Jadi secara gampangannya, penelitian biomedik itu kalau penelitian yang tujuannya untuk memahami proses hidup, mekanisme penyakit, dan mencari metode untuk pencegahan untuk pengobatan. Jadi, dan ini karakteristiknya, jadi interdisipliner, kemudian ada risiko, ini nanti juga akan kita bahas di belakang, kenapa butuh etika penelitian, karena sebagian besar penelitian biomedik itu ada risikonya, dan ini memang diperlukan, karena tadi dalam rangka untuk kemajuan iptek di bidang kedokteran. Lanjut. Kenapa perlu etika untuk penelitian di biomedik? Kalau melihat riwayatnya, ini saya akan cepat aja. Ada banyak sekali kejadian zaman dulu, ini mulai dari zaman Perang Dunia II, eksperimen pada Nazi. Jadi zaman dulu itu tahanan Nazi itu yang digunakan sebagai manusia coba. Jadi mereka yang digunakan sebagai bahan percobaan, jadi dikasih virus. Kita jadi tahu bagaimana mempelajari tifoid itu karena dulu ada tahanan Nazi yang khusus diberi eh, virus tifoid itu dan dibiarkan sekian hari sakit tanpa diberi obat hanya untuk memastikan atau supaya kita bisa tahu gejalanya itu seperti apa sih. Tipe panasnya bagaimana. Oh, akhirnya kita tahu bahwa panasnya itu bentuknya seperti nanah kuda, kemudian naik turunnya bagaimana. Itu karena banyak penelitian yang akhirnya melanggar etika, melanggar hak asasi manusia. Karena tahanan perang ini dianggap mereka kehilangan haknya, tapi sebetulnya yang hilang hanya kemerdekaannya, tapi bukan hak asasi dia sebagai manusia. Belum lagi kalau melihat Tuskegee sipilis ya, jadi ini studi di Amerika, tapi sebagai subjeknya atau respondennya adalah warga Amerika yang kulit hitam. Jadi zaman dulu memang sangat-sangat rasis di Amerika. Jadi warga negroid itu yang diberi penyakit sifilis ini dan dibiarkan berhari-hari, berminggu-minggu diamati bagaimana perjalanan penyakitnya tanpa diberi obat. Nah, setelah ketahuan baru heboh dunia gitu ya. Ternyata di Amerika yang dianggap salah satu yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia ternyata juga menggunakan penelitian dengan subjeknya adalah warga kulit hitam. Karena dianggap waktu itu warga kulit hitam dianggap tidak terlalu kritis untuk menanyakan hak-haknya. Ya. Kalau yang talidomid, nah ini adalah salah satu jenis obat
Zaman dulu dipakai sebetulnya untuk obat anti muntah pada ibu hamil, dan belakangan diketahui kalau thalidomid ini ternyata menyebabkan kelainan genetik. Kelainan, maaf, bukan kelainan genetik, tapi kelainan kongenital. Kelainan bawaan di mana bayi-bayi yang lahir saat itu banyak sekali yang kehilangan ekstremitasnya. Jadi ada yang tangannya nggak ada, kakinya nggak ada yang dua, ada yang satu, gitu. Ada yang muncul tapi tidak lengkap. Nah, setelah ditelusuri satu sumbernya yang sama, yaitu mereka semua pengguna thalidomid sebagai anti muntah pada ibu hamil. Nah, akhirnya dari situlah muncul, wah berarti nggak bisa sembarangan nih kalau mau bikin penelitian, apalagi menguji cobakan obat baru. Thalidomid waktu itu adalah obat baru yang akhirnya terus ditarik karena dari setelah studi bertahun-tahun ya. Jadi karena kan masa kehamilan aja 9 bulan gitu, ditunggu sampai lahir loh, ternyata kok nggak ada tangannya, ada nggak ada kakinya. Setelah bertahun-tahun dikumpulkan, dapat satu kesimpulan, langsung obat thalidomid ini sudah ditarik dari peredaran. Jadi memang kalau pengen kemajuan sains ya, ya setuju kita harus terus berkembang ya secara keilmuan, tapi jangan sampai mengorbankan martabat manusia, apalagi mengorbankan hak asasinya. Makanya tetap butuh etika penelitian ya. Lanjut, ini landasan kita apa pedoman kita secara internasional. Jadi dari awal dulu dan Bekor tahun 1947 di sini kemudian muncul yang namanya persetujuan secara sukarela, atau berikutnya nanti lebih dikenal sebagai informed consent ya. Jadi sudah tahu dari tahun 1900-an dulu itu sudah muncul eh, apa keinginan untuk bahwa nggak bisa nih semua dijadikan sebagai subjek penelitian tanpa persetujuan. Kemudian dilanjut dengan Deklarasi Helsinki, yang lanjut kemudian Belmont Report tahun 79, di mana muncullah 3 prinsip dasar etika. Ini dihafalkan ya, ini sering banget keluar ujian. Prinsipnya apa saja? Lanjut slide. Yang pertama, penelitian itu harus respect for person. Jadi ini sangat mengedepankan prinsip otonomi, di mana tadi membebaskan responden apakah dia bersedia untuk dilibatkan dalam sebuah penelitian atau tidak. Dia bersedia dan di tengah-tengah penelitian dia mundur boleh, karena itu adalah hak dari si respondennya tadi. Itu adalah dasar dari prinsip otonomi atau respect for person. Yang kedua adalah prinsip beneficence pasti ini. Jadi jangan sampai penelitian itu hanya memberi manfaat untuk sebagian orang, apalagi memberi manfaat ke penelitinya saja. Tapi yang paling penting adalah memberi manfaat juga untuk respondennya. Jadi jangan sampai seperti tadi, yang dapat ilmu adalah yang dapat pengetahuan baru adalah penelitinya, tapi subjeknya tadi yang diberi penyakit sifilis, diberi penyakit tifoid, yaitu atau diberi obat itu akhirnya tidak mendapatkan manfaat, justru mereka rugi karena badannya sakit semua, bahkan ada yang sampai meninggal karena memang mau diikuti. Jadi memastikan harus manfaatnya maksimal dengan risiko yang sangat-sangat minimal. Risikonya sebisa mungkin risiko itu yang masih bisa diterima dan yang pasti harus lebih kecil daripada manfaatnya. Kemudian yang ketiga adalah prinsip keadilan, prinsip justice. Ini terutama memastikan supaya si subjek itu bisa mendapatkan perlakuan yang sama dari peneliti. Termasuk juga kenapa kok milihnya cuma laki-laki misalnya. Subjeknya, oh karena memang ini tujuannya adalah untuk khusus untuk laki-laki, tidak bisa diterapkan di perempuan. Atau kenapa milihnya kok semua respondennya perempuan? Ya karena misalnya yang diteliti adalah bagaimana pengaruh kondisi hamil dengan misalnya dengan stres pada ibu hamil. Pasti respondennya pasti perempuan. Tapi kalau kalau itu nantinya akan bermanfaat untuk baik laki-laki maupun perempuan, maka subjek penelitiannya harus kedua jenis ini tadi. Jadi baik laki-laki ataupun perempuan harus diberi kesempatan yang sama. Ya. Misal kita mau melakukan penelitian efek kepuasan karyawan di sebuah perusahaan. Ya kalau namanya puas, mestinya sama parameternya antara laki-laki dan perempuan. Jadi di perusahaan itu semua karyawan mestinya punya kesempatan yang sama untuk jadi responden di sebuah penelitian. Yang dimaksud dengan prinsip justice ya. Lanjut slide. Nah, ini penjelasannya tadi. Jadi bagaimana respect for person ini nanti akan memunculkan hak informed consent pada subjek ya. Jadi bukan cuma pada pasien informed consent ini, tapi subjek penelitian responden juga harus mendapatkan persetujuan kalau memang perlu secara tertulis. Jadi harus dapat di awal subjeknya harus dapat informasi dulu. Ini dia kita minta gitu kan, minta izin Pak, Bu, saya mau ada penelitian. Jadi penelitian ini judulnya ini.
Nanti adalah tujuan akhirnya penelitian ini adalah misalnya untuk memberi pengetahuan atau menambah pengetahuan pada responden. Kita mau lihat nih sebatas mana sih Bapak atau Ibu itu tahu tentang topik ini. Manfaatnya apa ya, dari situ nanti mereka bisa tahu, oh ternyata saya tuh masih sedikit banget tahu tentang topik tadi yang diajukan oleh peneliti. Ada risiko nggak? Oh nggak ada karena cuman pakai kuesioner. Ya, atau risikonya sangat-sangat minimal. Katakanlah risiko paling berat itu adalah kehilangan waktu karena harus mengisi kuesioner selama misalnya 15 menit. Oh ya, ya itulah risikonya. Beda lagi nanti kalau dia, misalnya kita libatkan, Pak Bu, saya ini mau bikin penelitian tentang tekanan darah, hubungan antara tekanan darah dengan karyawan dan beban kerja, misalnya gitu ya. Risikonya apa ya waktu pemeriksaan tekanan darah itu ada rasa tidak nyaman karena harus dibebat ya, kemudian ya itu risikonya, kemudian akan menghabiskan waktu sekian menit. Nah, itu nanti harus kita pikirkan juga untuk memberikan apa reward ya, memberikan ucapan terima kasih karena dia sudah bersedia untuk jadi responden kita. Dan harus disampaikan juga bahwa kalau misalnya di tengah-tengah mereka merasa keberatan, ini terutama kalau penelitiannya jangka panjang ya, kita harus memantau seminggu misalnya. Kita harus memantau, nanti saya setiap hari akan datang ke sini jam istirahat, saya akan periksa tensi Bapak, saya pantau selama 1 minggu. Jadi seminggu sekali saya akan datang. Nah misalnya di hari ketiga si respondennya, duh Mbak, saya kayaknya kok keganggu ya karena tiap waktu istirahat saya harus ikut di sini, harus antri dulu di tensi sementara kerjaan saya banyak. Boleh aja dia tiba-tiba berhenti. Itu sudah harus diantisipasi sama peneliti bahwa akan ada risiko drop out karena waktu penelitian kita yang cukup panjang gitu. Untuk 7 hari itu cukup panjang kalau pada manusia dengan eh, pikiran dan perasaan si subjek tadi yang bisa berubah kapan saja. Jadi ini menekankan prinsip otonomi untuk self-determination, menentukan nasib dirinya sendiri, dan yang harus diperhatikan adalah mereka yang dependent, yang tergantung pada orang lain, artinya tidak kompeten untuk memutuskan sendiri, dan pihak yang vulnerable, yang rentan, misalnya anak-anak, lansia, mereka yang punya keterbatasan fisik, ya, atau keterbatasan mental, itu harus dilindungi. Dan konsep vulnerable ini tidak selalu secara fisik ya, bisa juga karena posisi. Misalnya mahasiswa. Mahasiswa dia dianggap sebagai pihak yang vulnerable kalau yang membuat penelitian adalah dosennya. Dosennya menekan mahasiswa untuk mengisi kuesioner yang dia sebarkan. Kalau tidak diisi kuesionernya, maka NIM-nya akan dicatat. Dan itu akan berpengaruh. Nah, itu bisa jadi si mahasiswa akan jadi pihak vulnerable tadi. Makanya harus dilindungi tadi, balik lagi. Bahwa keikutsertaan dalam sebuah penelitian itu harus secara voluntary, secara sukarela. Harm and abuse jangan sampai disalahgunakan. Kita ngambil data sebanyak-banyaknya dari responden, ternyata kita nggak pakai semua, tidak sebanyak itu data yang kita perlukan. Dan akhirnya kerahasiaan datanya jadi beresiko untuk bocor. Jadi inform consent bukan sekedar tanda tangan ya, jadi harus ada proses pemberi informasi dulu, ngasih informasinya yang lengkap supaya si respondennya paham arahnya apa, ini penelitiannya mau apa, dan dia disuruh ngapain, selama berapa lama itu harus dijelaskan di awal. Lanjut. Yang kedua adalah beneficent, tadi sudah saya singgung, jadi harus perhatikan risikonya, seberapa besar risikonya. Meskipun kuesioner, tapi kalau kita bikin kuesioner sampai misalnya sampai 60 poin pertanyaan, dengan pertanyaan yang susah-susah harus mikir, nah itu berarti beresiko tuh. Kita menghabiskan waktu 1 jam istirahat karyawan. Berarti apa nanti kompensasinya? Kita aja dia jadi nggak bisa beli makan, dia jadi nggak bisa istirahat dengan nyaman karena kita uber-uber kita tungguin untuk bisa ngisi kuesioner, ya itu harus diperhatikan gitu. Jadi tidak selalu penelitian dengan kuesioner itu risikonya minimal, bisa jadi naik jadi sedang kalau tadi jumlah poinnya apa, jumlah item pertanyaan yang ditampilkan di kuesionernya terlalu banyak. Scientifically sound, jadi ini memastikan bahwa ide apapun silakan, tapi berdasarkan bukti ilmiah. Harus ada bukti ilmiahnya. Jadi scientifically sound ini maksudnya harus ada dasar ilmiahnya. Misalnya saya mau bikin penelitian tentang bawang putih. Bukan karena memang di rumah saya atau di sekitar saya banyak bawang putih atau daerah saya misalnya penghasil bawang putih, yaitu boleh jadi dasar tapi tambahan. Yang utama adalah karena saya tahu bahan aktif di bawang putih, si Allium sativum itu banyak sekali antioksidannya, sehingga saya mau menggunakan sebagai salah satu
pencegah stres oksidatif, misalnya untuk penyakit metabolik. Nah, itu harus ada buktinya. Buktinya gimana ya? Dengan jurnal, dengan hasil riset terdahulu ya, dengan dari secara teori, dari textbook boleh silakan. Dan pastikan tidak mencederai, do no harm, tidak mencederai. Kalaupun misalnya ada penelitian yang harus mengambil sampel darah, maka pastikan pengambilan sampel darah itu memang diperlukan dan ada manfaat lebih dari pengambilan sampel darah. Contoh saya mau periksa dari sampel darah pasien nih, tapi sebetulnya ini seberapa besar sih manfaatnya dan risikonya buat pasien? Oh, ternyata pasien akhirnya tahu data-data kesehatan dia karena darahnya saya periksakan ke lab lengkap dan itu biayanya saya sebagai peneliti yang menanggung. Tidak boleh dibebankan ke responden. Jadi responden sudah cukup resiko tersakiti karena diambil darahnya, ditusuk, dia sehat-sehat aja nih. Tapi saya pengen tahu gitu kan, bagaimana kondisi kesehatan dia, kandungan katakan kolesterol darahnya. Gitu. Saya ambil darahnya, tapi itu saya periksa ya saya yang harus menanggung karena itu kebutuhan saya. Jadi pasien justru harus dapat kompensasi karena dia nggak kenapa-kenapa, tiba-tiba kita minta darahnya sekian cc untuk dilakukan pemeriksaan. Terus manfaatnya apa? Ya kita harus informasikan. Pak, Bu, kemarin hasil lab darahnya sudah keluar nih, ternyata kadar gula darahnya sekian, kolesterolnya sekian, nah itu harus sampaikan. Jadi itu adalah hak dari responden. Lanjut. Justice tadi juga sudah saya singgung, kalau mau kita melibatkan responden anak-anak boleh-boleh saja. Bukan karena mereka gampang dibujuk, oh gampang kalau anak-anak nyari aja di TK misalnya. Ya tapi memang bisa, memang penelitian kita khusus untuk anak-anak. Misalnya saya mau melihat bagaimana perkembangan motorik pada anak PAUD. Ya saya nggak mungkin pakai responden dewasa, saya mau melihat motoriknya tumbuh kembang pada anak. Gitu. Jadi pasti saya harus pakai responden anak-anak. Nah, tapi yang harus diperhatikan siapa nanti yang akan kita berikan informasi berarti walinya, orang tuanya. Orang tuanya yang harus kita datangi, kita minta izin gitu, Pak, Bu, ini saya mau bikin penelitian. Saya tidak melakukan intervensi apapun, nggak ada perlakuan apapun. Saya hanya akan mengamati dari jauh putranya Bapak Ibu itu bagaimana kalau dia di luar kelas, bagaimana kalau dia di dalam kelas. Mungkin akan sedikit bikin tidak nyaman karena ada orang asing di sekitar anak-anak, sementara kalau guru-gurunya mereka sudah kenal. Nah, itu yang harus disampaikan, ya. Lanjut. Ya, ini kelompok lain. Ibu hamil dianggap rentan karena ada dua nyawa di situ dan di Indonesia sendiri beberapa keluarga membuat aturan bahwa yang harus membuat persetujuan karena si ibu hamil ini adalah suaminya. Jadi kita berarti harus minta persetujuan dari suaminya bahwa iya saya mau bikin penelitian memang harus dengan ibu hamil misalnya ya manfaat senam hamil dengan kondisi psikis si ibu hamil seberapa jauh atau misalnya katakan yang paling gampang kemarin ada yang bagaimana efek murotal pada kesiapan mental ibu hamil anak pertama kehamilan pertama. Nah, berarti kan ada perlakuan nih didengarkan murotal. Tapi apakah beresiko? Risikonya sangat-sangat minimal. Justru malah manfaatnya pastinya diharapkan bisa lebih besar karena ibunya bisa lebih tenang secara psikologis ya, kedekatan secara spiritual dapat itu. Nah, itu harus disampaikan. Oke, inform asen ini beda dengan inform consent ya. Kalau inform consent itu persetujuan, inform asen itu apa istilahnya? Jadi kalau inform consent itu izin, kalau kita tidak, kalau yang si orang tua tidak memberikan izin, maka kita tidak boleh melakukan penelitian. Tapi kalau inform assent itu adalah pemberitahuan saja. Si anak tahu, oh iya Bu, gitu. Jadi anaknya ini juga harus tahu. Jadi nanti kamu diamati sama itu ya. Ada kakak-kakaknya itu yang dari sana, nanti dia cuma mau lihat aja kalian ini mau ngapain aja di dalam kelas. Nah itu pemberitahuan. Tapi inform consentnya, persetujuannya itu yang menandatangani adalah orang tuanya. Tapi si anak-anaknya sebagai respondennya tetap harus tahu. Itu namanya inform assent. Jadi diberitahu aja. Jadi tidak perlu izin. Mau sekedar oh ya udah dia nggak keberatan ya nggak apa-apa gitu. Jadi tapi bukan izin. Ya izin secara tertulis tetap orang tuanya atau walinya. Lanjut. Ya, ini kalau di Indonesia, jadi ada Undang-Undang Kesehatan secara umum sama, tidak ada perbedaan karena kita juga mengadop dari pedoman internasional
diperlukan untuk data dan subjek penelitian sama ya. Dan pedoman dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan Pusat ini juga mengikuti standar internasional yaitu CIOMS. CIOMS itu kepanjangannya, saya lupa tampilkan, nanti mungkin saya tambahkan di belakang aja kalau perlu ya. Jadi atau bisa di searching ini Council of International Organization. Jadi ini hubungannya konsil atau sekelompok orang yang membuat panduan untuk penelitian yang melibatkan subjek manusia. Gampangannya gitu ya. Lanjut. Ya, ini per definisi aja. Bagaimana penelitian biomedik, mungkin saya akan cepat aja. Rata-rata adalah eksperimental, bisa observasional, nanti kita bahas di belakang bedanya apa. Dan seringkali melibatkan manusia atau hewan coba. Kalau hewan coba berarti nanti masuknya penelitian preklinik, sementara kalau sudah manusia maka masuknya penelitian klinik, ya, clinical research. Nah, ini bisa dengan hewan coba ataupun uji klinik. Jadi kalau hewan coba kita nyebutnya sebagai uji praklinik. Jadi sebelum klinik, kalau klinik itu sudah ke manusia, melibatkan manusia. Lanjut. Oke, ini sama per definisi aja, lanjut aja. Ini tujuan penelitian biomedik, jadi mencegah penyakit, ya. Jadi dalam mulai dari prevensi, kemudian mengembangkan produk, kalau ada produk-produk yang bermanfaat untuk kesehatan, pengobatan jelas, terapi ini juga banyak, pencegahan biasanya untuk mereka yang beresiko. Ya, jadi kita juga mulai dari deteksi awal, kemudian bagaimana memodifikasi risiko-risiko tadi supaya tidak muncul pada mereka yang secara genetik bisa jadi punya kecenderungan untuk menderita satu penyakit. Terus juga mengembangkan prosedur perawatan. Jadi kalau tidak bisa mengobati dalam artian pengobatannya tidak ditemukan, ya setidaknya perawatan. Perawatan itu apa? Berarti mengurangi gejala. Ya. Kalau bisa dihilangkan gejalanya meskipun penyebabnya belum bisa dihilangkan 100%, kalau pasien itu tidak merasakan gejala itu sudah sangat membantu pasien seperti ini, terutama kesakitan yang paling sering ya. Lanjut. Ya, harapannya kalau di kedokteran pasti nantinya target akhirnya bisa digunakan untuk manusia ya. Tapi penelitian biomedik yang lain bisa jadi bermanfaat juga untuk hewan, misalnya teman-teman kita yang di peternakan atau teman-teman dosen yang di kedokteran hewan itu juga ya. Jadi pemanfaatnya pada hewan coba atau tumbuhan ya, bagaimana membuat varietas baru misalnya. Jadi pemanfaatnya bisa luas, intinya ke yang nanti akan berpengaruh pada makhluk hidup. Lanjut. Penelitinya ini bisa dari berbagai bidang. Jadi kita sering sekali kerjasama dengan ahli farmasi misalnya ya, atau ahli komputer untuk penggunaan beberapa software, bagaimana mendeteksi jarak jauh, atau bahkan monitoring pasien-pasien yang perlu perawatan jangka panjang, di mana memonitornya tanpa pasien harus datang ke pusat layanan kesehatan. Nah, itu kita biasanya kerjasama dengan orang-orang teknik ya. Lanjut. Nah, ini juga penting karena ini juga sering banget keluar ujian, diingat-ingat ya. Jadi penelitian biasanya kalau di bidang biomedik karena berhubungan dengan makhluk hidup, mulai dari level paling rendah yaitu level sel, kultur sel itu disebut sebagai in vitro. Jadi boleh menggunakan sel atau kumpulan sel atau jaringan. Jadi bisa selnya langsung, misalnya penelitian mikrobiologi itu. Jadi kita pakai media agar nanti dikasih eh, salah satu misalnya katakanlah virus atau toksin tertentu, nanti kita pakai bahan alam apa, apakah dia bisa nih mengatasi si virusnya tadi atau bakterinya tadi atau jamur misalnya ditaruh di media, nanti dia bisa nggak sebagai anti jamur, dia bisa nggak sebagai anti mikroba gitu ya. Itu penelitian-penelitian in vitro, jadi tidak langsung melibatkan makhluk hidup, tapi dalam ukuran yang lebih kecil, dalam bentuk sel atau jaringan. Kalau in vivo ini sudah keseluruhan individunya, makhluk hidupnya. Jadi yang paling sering kalau di kedokteran dia pakainya tikus atau mencit. Kenapa milihnya tikus atau mencit? Karena dia dari golongan mamalia, genus terendah, orde terendah, dan genusnya bisa milih tikus kalau ingin yang lebih besar, dapat sampel darah lebih banyak, organnya yang bisa diteliti lebih banyak, atau mencit. Mencit lebih kecil, beda ya, tikus sama mencit beda. Lanjut, nanti saya tunjukkan di belakang aja. Nah, ini kalau kita mau pakai calon obat, jadi mau bikin obat baru,
Ya, obat baru itu yang pasti harus uji praklinik dulu tadi. Praklinik tadi karena tidak pakai manusia, maka mulai dari level sel ataupun pakai hewan coba tadi. Dipastikan dulu kalau obat-obat itu aman secara praklinik atau bahkan terbukti nih misalnya pakai sel kanker. Oh, ternyata benar dia bisa mematikan beberapa sekian persen sel kanker yang dikembangbiakan secara kultur ya di laboratorium. Nah, dia bisa baru dicobakan tuh hewan coba. Berarti hewan cobanya dibikin kanker. Iya, kalau penelitiannya eh, tujuannya untuk anti kanker, ya dia harus naik ke situ dulu. Ke hewan coba dipastikan nanti hewan coba yang bikin kanker tadi apakah berkembang nggak ukurannya, ke keganasannya, apakah dia metastasis dan sebagainya. Jadi banyak parameter yang diteliti. Baru kalau sudah bisa dipastikan, baru boleh diuji cobakan ke manusia. Ya. Itu untuk obat baru. Nah, tapi ada pengecualian nanti. Kalau kita menggunakan bahan alam yang sudah secara eh, secara empirik ya, jadi secara pengalaman itu sudah digunakan berpuluh-puluh tahun, misalnya ya tadi golongan bawang-bawangan, bawang putih, bawang merah, bawang bombay, ya, daun bawang segala macam, atau rempah-rempah yang lain, kunyit, jahe, kayu manis misalnya, terus ada yang kemarin pakai serai. Nah, itu bahan-bahan alam yang sudah sering kita konsumsi bertahun-tahun, puluhan tahun, ya. Gitu. Dan tidak ada, sampai sekarang tidak ada efek yang merugikan, bahkan bisa jadi dikembangkan supaya bisa bermanfaat lebih. Nah, itu bisa di skip yang in vivonya ke hewan coba. Maaf, yang bisa di skip, ya betulnya bisa di skip ke in vivonya. Jadi boleh langsung ke manusia atau in vitronya yang di skip. Ya. Jadi boleh langsung diuji cobakan ke hewan coba atau langsung ke manusia. Tapi tadi harus dipastikan dulu dosisnya ya. Dosisnya yang biasanya bermasalah itu makanya harus ke hewan coba dulu supaya bisa dikonversi nanti kalau ke berat badan manusia gimana. Lanjut. Nah, kalau sudah lewat hewan coba, in vitronya aman, baru ke hewan coba, baru nanti berlanjut untuk ke manusia. Lanjut aja. Kenapa sih harus pakai hewan coba? Kenapa nggak bisa langsung ke manusia? Tadi sudah saya singgung ya. Jadi yang bisa di skip adalah yang in vitro. Kalau yang hewan cobanya wajib. Tetap kenapa? Karena kompleksitasnya itu tidak bisa diwakili dengan level sel atau kultur. Sel atau kultur itu hanya sebagian jaringan. Jadi kultur sel atau kultur jaringan itu hanya sebagian. Tapi kalau mau melihat secara keseluruhan, ya harus ke individu secara keseluruhan. Nah, individu secara keseluruhan itu yang paling mudah adalah tikus atau mencit. Karena sama nih dari kelas yang sama, mamalia, itu udah paling rendah. Dan ada sebagian sistem di tikus maupun mencit yang mirip dengan manusia. Jadi bisa dianalogikan. Meskipun kalau mau yang paling mirip ya pastinya makaka ya, apa kera. Tapi karena kera juga kesulitan untuk merawatnya, kemudian dia sudah termasuk hewan langka yang dilindungi. Jadi kalaupun ada penelitian dengan menggunakan kera, biasanya itu penelitian yang betul-betul sudah mau diuji cobakan ke manusia dengan risiko yang cukup tinggi. Misalnya antivirus, maaf, anti HIV, atau yang hubungannya dengan sistem imun, nah itu seringkali pakai kera. Karena tadi mau khawatir karena kalau HIV kan harus diuji cobakan ke hewan ya, nggak bisa ke ke manusia langsung ya. Karena khawatir nanti efek sampingnya atau risikonya yang lebih besar. Jadi sebelum masuk ke fase klinis ke manusia memang harus ada data. Kalau dia di tikus sebelumnya gimana? Atau di kelinci gimana? Yang paling sering itu. Kalau di luar negeri bisa pakai babi. Karena babi juga termasuk yang mirip dengan manusia beberapa sistemnya. Tapi kalau di Indonesia kayaknya tidak mungkin dikerjakan pakai babi ya. Mungkin ada tapi kayaknya saya tidak pernah membaca kalau pakai babi. Yang paling sering kelinci, um, hamster ada beberapa ya, tapi paling sering tikus atau mencit. Ini terutama untuk mempertimbangkan keamanan awal. Jadi safety-nya dulu, keamanannya dulu, karena ini buat orang sakit ya, buat orang sakit. Jadi keamanan di awal dosis terutama ini ya toksisitas sama dosis itu harus pakai hewan coba, kayak tikus atau mencit. Lanjut. Nah, ini prinsip utama hewan coba ada 3R. Kalau tadi di manusia tadi ada beneficent, autonomy, dan justice. Itu 3 prinsip kalau pakai
manusia ya, melibatkan manusia. Nah, kalau di hewan coba beda, tiga juga tapi namanya 3R. Ini juga sering banget keluar ujian, dihafalkan. Yang pertama adalah replacement. Replacement itu mulai dari level paling rendah. Oke, cari alternatif non hewan kalau memungkinkan. Kalau belum ada data yang kuat, kesulitan pakai sel, boleh in silico. In silico itu dengan komputer. Kita memastikan apakah satu bahan dengan bahan yang lain itu bisa match. Jadi seperti memasangkan agent dengan reseptornya, gitu ya, ligand dengan reseptornya. Apa bisa berikatan nggak? Nah, itu ada softwarenya sendiri. Jadi itu namanya in silico. Dicoba dulu secara komputerisasi, baru dicoba ke sel, naik sedikit ke sel atau ke jaringan boleh. Ya, baru naik lagi kalau memang sudah ada buktinya baru ke hewan coba, baru nanti itu. Jadi itu adalah prinsip replacement. Kemudian reduction ini adalah mencari sesedikit mungkin, maaf, bukan mencari, menghitung atau menetapkan sesedikit mungkin hewan coba, tapi tetap memenuhi syarat statistik. Ini berbeda pastinya kalau dengan penelitian pada manusia. Kalau pada manusia, itu semakin banyak semakin bagus karena bisa generalisasi. Dan manusia sangat heterogen, tapi pada hewan coba nggak boleh. Hewan coba itu justru sesedikit mungkin. Prinsipnya kenapa? Karena pada akhirnya hewan cobanya nanti akan kita matikan. Dan itu pertanggungjawabannya tetap karena dia adalah makhluk hidup. Jadi kita harus pertanggungjawabkan bahwa ya si tikus ini saya matikan, tapi saya mau ambil manfaatnya sebanyak mungkin. Makanya ngambilnya jangan cuma darahnya tok misalnya. Atau ngambil jantungnya aja, enggak. Jangan ambillah sebanyak-banyaknya organ yang ada di hewan coba tadi. Teliti juga darahnya, jantungnya, ginjalnya, hatinya misalnya. Ya, ototnya apa segala macam. Sebisa mungkin dimaksimalkan. Yang ketiga adalah refinement. Ini adalah memberikan kenyamanan untuk hewan coba. Ya, meskipun pada akhirnya dia dimatikan ya, tapi sebisa mungkin kita tidak menyiksa hewan coba tadi. Kurangi nyeri atau stres. Kalau memang pada akhirnya dimatikan, jangan langsung dibunuh, tapi anestesi dulu. Biarkan dia dikasih anestesi, dibuat dia tidur dalam, sangat dalam, bahkan sampai bisa sampai henti napas. Tapi kalaupun tidak ya, tadi nanti ada caranya bagaimana menganestesi, mematikan tikus tanpa menyiksa dia. Jadi yang pasti harus dianestesi dulu. Ya. Nah, karena prinsipnya adalah apa yang dirasakan sakit pada manusia sama dengan hewan. Apakah semua penelitian pada hewan coba seperti ini? Iya, kalau dia vertebrata. Kalau dia bertulang belakang. Gimana kalau misalnya kemarin teman-teman pertanian ada yang bikin percobaan pada udang. Karena mau melihat bikin varian udang yang gede tapi dagingnya juga bagus gitu ya. Terus cepat dipanennya, itu boleh diabaikan untuk jumlahnya. Karena eh, dan boleh tidak dilakukan asai dan sebagainya. Jadi berbeda. Ini 3R ini terutama untuk hewan coba yang vertebrata. Karena level sistemnya sudah mirip dengan manusia, kompleksitas sistemnya. Lanjut. Nah, selain 3R, ini juga ada prinsip untuk kesejahteraan hewan yaitu five freedom. Ini juga sering banget keluar ujian. Freedom of hunger and thirst. Tidak boleh disiksa, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Harus disediakan minum dan makannya. Gimana cara menyediakannya? Taruh di kandangnya, biarkan dia makan at will. Kapanpun mereka perlu, mereka akan makan. Ya. Freedom of pain tadi, kalau memang ada tindakan yang kita misalnya mau membuat luka bakar, maka pastikan membuat luka bakarnya itu pada saat kondisi si tikusnya sudah dibius. Tidak boleh dipegangi aja misalnya atau difiksasi langsung, tapi terus dikasih besi panas supaya terjadi luka bakar, nggak boleh, harus dibius ya. Jadi karena dia harus dipastikan freedom of pain. Freedom of distress and feeling discomfort. Nah ini agak susah sebetulnya karena kandang kita tidak terlalu cocok sebetulnya untuk tikus. Karena tikus itu hewan pengerat dan dia suka masuk ke dalam lubang-lubang kecil. Bisa diakalin, kadang-kadang dikasih kain, potongan kain gitu ya, supaya dia bisa masuk di bawah kain. Karena tikus tuh suka begitu, masuk ke lorong-lorong, ke apa, lubang-lubang kecil gitu. Dan dia harus diberi sebetulnya sesuatu yang keras karena dia hewan pengerat. Nah, tapi minimal kita tidak membuat dia distres itu karena kandangnya yang terlalu sempit. Jadi harus dilihat, meskipun ya kalau mahasiswa kadang, wah kalau sewa kandang banyak-banyak mahal dok, ya udah, tapi minimal jangan dibiarkan 5 ekor masuk ke dalam kandang yang terlalu sempit. Boleh 2 maksimal 3 ekor. Harus ada space, harus ada ruang supaya si tikusnya bisa bergerak. Kemudian dipastikan juga lampunya karena tikus itu hewan nokturnal.
Jadi harus lampunya nggak boleh nyala terus. Jadi dia harus ada waktunya. Kalau memang tertutup, maka setting lampunya harus dibuat 12 jam terang, 12 jam mati. Tapi kalau terpapar langsung ada jendela, ya sudah. Berarti sesuai dengan kondisi di sekitarnya, siang ya siang, malam ya gelap nanti. Freedom of injury and disease ini kecuali memang dia disetting untuk penyakit tertentu. Tapi tidak boleh dibiarkan si tikus itu kesakitan selama waktu penelitian yang di luar settingan kita. Misalnya akhirnya dia bertengkar dengan sesama tikus, karena kadang-kadang tikus itu meskipun dia hewan berkelompok, tapi seringkali ada satu atau beberapa ekor tikus yang ngebosi, yang jadi apa jagoannya gitu. Nah itu kadang dia menindas tikus yang kecil. Itu kalau terlalu banyak, misalnya 5 ekor, nah akhirnya yang berkembang bagus cuma 4 ekor, yang satu dibully nih satu nggak dapat makan, nggak kebagian minum, jadi kecil sendiri, perkembangannya nggak bagus. Nah itu harus dipisahkan. Jadi jangan dibiarkan dia apa kekurangan makan dan kekurangan tadi freedom of hunger and thirst-nya tidak terjaga. Terakhir freedom to express their normal behavior. Nah, ini juga agak susah. Tapi kalau di seperti misalnya di IPB itu mereka punya lab yang bagus banget dan ruangnya lebih besar, jadi si tikus itu bisa berperilaku seperti layaknya dia di lingkungan dia. Jadi disediakan lubang-lubang kayak pipa paralon gitu. Jadi dia bisa masuk ke dalam lorongnya itu, masuk ke dalam lubangnya tadi gitu. Seolah-olah itu rumahnya gitu. Itu kalau di luar. Tapi kalau di kita ya karena juga cuman rata-rata 3 bulan lah ya paling lama itu jadi kandang biasa aja. Tapi itu sudah lebih bagus sebetulnya daripada beberapa tahun yang lalu. Lanjut. Ini urutannya aja tadi sudah saya singgung ya. Karena dia vertebrata, kelasnya sama mamalia. Kalau dilihat genusnya adalah tikus, ratus ya. Di spesiesnya baru kita pilih ratus Noverticus. Boleh strain apapun. Ini level mamalia yang paling rendah. Jadi, genus ratus. Lanjut. Nah, kalau gimana kalau tadi sudah ketemu obatnya, sudah selesai nih yang di hewan coba sudah dapat dosisnya, maka mau lanjut ke manusia. Nah, kalau hewan coba udah selesai, prakliniknya udah selesai, lanjut ke manusia. Ini mulai dari jumlah kecil dan pada subjek yang sehat. Jadi pada orang sehat dulu nih, kalau diminum obat itu ada efek nggak di luar ini? Sebelum kita cobakan ke pasien. Ya baru tahap kedua ke pasien. Ini juga sering keluar ujiannya. Jadi fase satu jumlah kecil banget di bawah 100, biasanya sekitar 80 orang. Manusia sehat, maaf ya, manusia sehat. Kemudian baru fase 2 itu pada pasien. Ini untuk uji efikasi. Efikasi itu efek utama si obat. Kalau fase satu tadi safety, keamanan. Jadi kalau minum obat ini, kalau orang sehat gimana? Ada efek samping nggak di luar efek utama? Kalau fase 2 ini efek yang utama. Jadi pasien tanpa komplikasi. Jadi misalnya kita untuk obat hipertensi, ya sudah murni hipertensi. Tidak boleh ada komplikasi diabetes, nggak boleh ada komplikasi apa apa namanya hiperlipid, ya nggak boleh. Jadi murni hanya hipertensi. Nah, fase 3 ini efikasi dan keamanan massal. Ini lebih banyak lagi. Kalau yang tadi fase satu di bawah 100, fase 2 100, 300, nanti fase 3 lebih banyak lagi ratusan. Fase ini sampai ribuan ya fase 3. Fase 4 ini sebetulnya sudah dijual bebas. Makanya disebut post marketing surveillance. Jadi lolos fase 3, ini obat itu sudah boleh didistribusikan, sudah boleh dijual. Lolos fase 3. Yang berat sebetulnya adalah fase 2 dan fase 3 ini. Fase 2 ini pada orang sehat, tidak boleh ada keluhan dari orang sehatnya tadi. Sama, maaf, fase 1 pada orang sehat tadi tidak boleh ada keluhan. Fase 2 udah pada pasien tapi belum kompleks. Fase 3 ini sudah pada pasien juga tapi jumlahnya lebih besar. Biasanya multi country, jadi harus berbagai negara karena ada perbedaan ras di situ. Baru kalau sudah lolos fase 3, sudah hasilnya bagus, baru boleh dijual bebas. Meskipun masih ada fase 4 nih, tetap diamati. Sampai kapan pengamatannya? 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, seperti obat Kalidonia tadi. Kalau setelah 5 tahun ternyata ada data, oh banyak nih orang yang jadi jatuh sakit karena satu obat ini, ya bisa jadi setelah 5 tahun obatnya akan ditarik dari peredaran, dari pasaran, karena ternyata terbukti ada efek di luar efek utamanya. Slide. Jadi penelitian klinis ya. Jadi kuncinya penelitian klinis adalah satu harus melibatkan manusia, harus melibatkan manusia itu. Dan yang ini kalau dia sudah melibatkan manusia pasti penelitian klinis. Yang
medical knowledge. Oke, lanjut. Saya langsung saja lebih cepat. Nah, kalau yang melibatkan manusia bisa dua jenis. Ada yang murni observasi, hanya pengamatan. Misalnya melihat perilaku, bagaimana orang itu biasa cuci tangan apa enggak, saya tanya dan yang lain. Yang kedua adalah clinical trials. Clinical trials ini ada intervensi, ada perlakuan. Jadi bukan hanya sekedar diamati, tapi kita setting, kita coba dengan sesuatu tindakan perlakuan ya. Coba lanjut aja dulu, nanti saya kasih contohnya. Nah, ini yang murni observasi. Jadi normal setting. Ya udah kita cuma datang, kita amati. Oh, ternyata kalau orang ke rumah makan itu hanya 20% ternyata yang langsung cuci tangan. Sementara yang 80% langsung duduk ambil cemilan atau ngambil buku menu gitu. Jarang yang langsung jarang yang ke cuci tangan dulu. Nah, jadi ini biasanya bisa kita lakukan untuk prosedur-prosedur rutin. Prosedur rutin. Jadi misalnya saya mau mengamati pasien-pasien yang kalau dia berobat ke situ selalu misalnya pasien cuci darah. Tapi saya observasi aja. Tanpa ada saya pun, tanpa ada peneliti pun, pasien itu akan tetap melakukan tindakan atau tetap menjalani cuci darah. Itu namanya observasi. Bukan karena ada kita terus dia menjalani cuci darah, enggak. Ya, tapi memang itu sudah pasien rutin cuci darah, saya cuma mau ambil data observasi murni ya. Berikutnya. Nah, kalau epidemiologi ini bisa kelompok nanti persetujuannya ya. Oke, lanjut aja ini bisa dibaca sendiri, nggak terlalu sulit. Ya, sama prinsipnya kerugian harus minimal. Publikasi tidak boleh merugikan masyarakat tertentu tadi. Peka juga terhadap perbedaan budaya dan adat istiadat setempat. Lanjut aja. Nah, ini yang melibatkan manusia, tapi clinical trials. Jadi ada intervensi, ada perlakuan. Ini syaratnya yang disebut uji klinik. Jadi ada clinical research, ada clinical trial. Kalau clinical research disebut juga sebagai penelitian klinis. Dibagi dua tadi. Ada observasi, ada yang pakai uji. Nah, kalau yang uji berarti ada tindakan. Syaratnya ada 4. Ini juga sering banget keluar ujian. Pertama, karena dia penelitian klinis harus melibatkan manusia. Yang kedua, prospektif artinya diikuti sekian lama, ada waktu tertentu, dan itu waktunya maju. Prospektif, bukan retro, bukan mundur. Bukan kita menanyakan riwayat, enggak, tapi kita ngikutin. Seminggu kemudian, 1 bulan kemudian, atau sampai 1 tahun kemudian. Yang ketiga, ada intervensi, ada perlakuan, apapun jenis perlakuannya. Entah itu invasif, misalnya kita masukkan obat, kita beri perlakuan tertentu, ataupun non-invasif, misalnya tadi disuruh mendengarkan murotal, itu adalah intervensi, meskipun non-invasif. Diminta untuk mendengarkan murotal, apakah dia jadi lebih tenang atau tidak, misalnya gitu ya. Dimana kalau pasien itu disuruh berendam kakinya sebelum tidur dengan air hangat, apakah dia jadi lebih nyaman tidurnya, hilang nggak insomnianya, itu intervensi, meskipun tidak invasif ya. Dan yang terakhir adalah dilihat efeknya, akibatnya setelah intervensi tadi. Setelah sekian lama, prospektif, dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, baru dilihat efeknya, diikuti pengaruhnya gimana. Itu syaratnya ya kalau disebut uji klinis. Lanjut. Oke, ini sama ya. Lanjut aja. Ini tadi sama ya, jadi penjelasannya. Uji klinik tahap 1 tadi 20-80%. Jadi ini pada orang sehat, sekelompok kecil partisipan dan dia sehat untuk memastikan keamanan. Safety. Lanjut. Tahap 2 tadi pada pasien, jadi adverse effect. Jadi efek samping, lihat efek sampingnya. Ada sakit atau kondisi tertentu. 100-300 orang. Lanjut. Tahap 3 ini bisa sampai ribuan. Nah, ini sampai 3.000 partisipan dari berbagai negara. Ini tahap akhir sebelum akhirnya boleh dibuat. Lanjut. Nah, kalau tahap 4 ini berarti sudah dijual bebas, sudah ada izinnya. Kenapa kok tahap 4 sampai kapan? Tahap 4 nggak ada batasannya. Bisa 10 tahun kemudian baru ketahuan, ternyata ada efek samping, ada efek jangka panjang. Nggak ada batasan kalau uji klinik tahap 4. Efikasi dan safety tetap, jadi tetap diawasi. Lanjut. Ya, ini ringkasan dari yang tadi ya. 1 itu yang di kiri atas, kemudian 2. Jadi ini sesuai dengan arah jarum jam. Uji klinik tahap 1, 2, 3, dan 4. Sama, intinya sama dengan yang tadi. Lanjut.
Slide terakhir kayaknya ini. Oh, belum. Oh ya, lupa. Ada komisi etik penelitian. Jadi di akhir di sini adalah peran komisi etik itu tadi memastikan protokol penelitian atau proposal tadi itu apakah cukup aman tadi memenuhi tiga prinsip tadi. Baik, beneficent, adil, justice, dan hormat atau respect for others tadi autonominya. Ya. Jadi tim ini sifatnya independen, mestinya tidak ada pengaruh dari luar. Pastikan bahwa penelitian tadi memang betul ada manfaat dan minim dengan risiko. Lanjut. Nah, ini beberapa pelanggaran yang sering terjadi. Fabrication, mengarang data, datanya nggak ada, dikarang-karang sendiri. Bukan manipulasi ya. Kalau manipulasi masuknya falsification. Jadi sudah ada data, tapi dirubah sendiri. Nah, ini yang sering juga nih pada mahasiswa datanya sebetulnya tidak, sebarannya nggak bagus, hasilnya nggak bagus, diotak-atik sendiri supaya sesuai dengan hipotesis. Harusnya nih tuh teorinya harusnya dia makin meningkat, kok punya saya jadi turun ya. Ini gimana bahasnya? Nggak boleh diotak-atik. Ya sudah harus dibahas, carilah pembahasannya gimana ya. Kalau plagiarisme ini mencontek, gambarannya gitu. Mencontek punya orang lain tanpa menyebut si penulis pertama. Jadi mencuri. Jadi seolah-olah itu pikiran dia. Padahal enggak. Dia baca dari buku. Ya harus ditulis, disitasi. Dia baca dari buku siapa, penulisnya siapa. Ya. Lanjut. Ya, jadi etika publikasi, oh ya, ini kalau dihubungkan nama skenario ya, etika publikasi yang pasti, kalau memang ada donatur, ada sponsor, harus dipastikan seberapa perannya sih donatur atau sponsor. Dia tidak boleh mengatur hasil penelitian kita. Yang kedua adalah etika penulisan urutan penulis, penelitinya. Ini urutannya adalah sesuai dengan seberapa besar kontribusinya. Semakin besar kontribusinya, dia masuk sebagai penulis pertama. Kontribusi yang paling sedikit, maka dia akan masuk sebagai penulis akhir. Tidak ada kontribusi, dia hanya membantu, tapi dia tidak ikut dalam penulisan, maka tidak perlu ditulis sebagai penulis. Cukup diberi ucapan terima kasih. Misalnya siapa? Misalnya laboran, ya dia bantuin kita, tapi dia nggak ada ngolah data, tidak ikut dalam penulisan naskahnya waktu dikirim. Berarti cukup ucapan terima kasih aja. Gimana kalau eh, yang mengerjakan mahasiswa, tapi dosen yang minta di nomor pertama nih sebagai penulis pertama? Tidak boleh, ya kecuali dosennya mengambil alih semua, deh datamu saya pakai ya. Tapi saya akan bikin pembahasan sendiri, latar belakang saya perbaiki semua. Namamu saya bikin nama kedua, karena saya hanya butuh datamu, tapi analisis semua saya analisis sendiri, boleh. Jadi dia bikin penelitian sendiri, pakai data kita. Jadi kita hanya mahasiswa hanya sebagai pengumpul data, boleh. Ya, tapi dari awal semua yang ngerjakan si dosennya. Tapi berbeda kalau semua yang ngerjakan mahasiswa, dosen cuma ngoreksi dikit-dikit, revisi dikit-dikit. Oh ya dosennya berarti penulis kedua, meskipun dia pembimbing pertama. Ya namanya kan jadi peneliti kedua. Gimana kalau hasilnya tidak sesuai dengan hipotesis, kok malah beda dengan teori? Apa-apa, tetap tampilkan. Jadi tetap harus dipublikasikan, tinggal nanti penjelasannya. Kenapa kok bisa berbeda dengan teori? Kenapa beda dengan penelitian terdahulu? Nah, itu yang paling penting sebetulnya. Lanjut. Nah, ini benar sudah slide terakhir karena sudah kesimpulan ya. Jadi etika itu mestinya tidak menghambat perkembangan ilmu pengetahuan, tapi memastikan bahwa tetap apapun jenis penelitiannya tetap mempertimbangkan hak asasi manusia atau tetap manusiawi. Dan prinsip kalau autonomi, beneficent, dan justice pada manusia, maka ada prinsip 3R kalau pada hewan coba. Dan itu yang harus dipegang seorang peneliti. Ya. Oke, sudah. Terakhir kayaknya ya ini referensi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?